Satu lagi kondisinya nggak dikasih harta, tapi Allah kasih kasih sayang Allah. Allah kasih perhatian Allah. Allah bikin dia jadi preferred hamba, jadi VIP. Dia mungkin nggak punya harta, tapi ketika dia butuh ada aja. Allah ngasih dia kebaikan sesuai dengan kebutuhan dia. Ya Allah, saya udah lama nih ngontrak pengen punya rumah sendiri. Tiba-tiba Allah mudahin rezekinya bisa beli. Udah gitu normal lagi rezekinya. Ya Allah, kayaknya saya butuh kendaraan biar lebih nyaman dalam beraktivitas. Biar lebih nyaman saya ngelakuin kegiatan-kegiatan sosial. Biar lebih nyaman saya berdakwah kalau dia seorang dai. Allah kasih harta, beli mobil sesuai dengan kebutuhan dia. Akhirnya normal lagi. Jadi grafiknya itu sesuai kebutuhan. Bukan naik, dia nggak butuh dan itu bahaya. Dia grafik rezekinya naik, sementara nggak berbanding lurus dengan kebutuhan itu malah jadi bahaya. Akhirnya larinya kemana? Ke entertain. Kalau grafik rezekinya naik sesuai kebutuhan, itu akan istilahnya berkah, bermanfaat banget. Kayak misalnya tiba-tiba dia dikasih rezeki karena emang bentar lagi anaknya mau sakit. Sebelumnya Allah udah siapin. Tiba-tiba dapat beberapa usaha, proyek dan segala macam. Dapat untung anaknya sakit. Jangan langsung suudzon sama Allah. Kayaknya nggak bisa nih saya dapat uang sedikit langsung dikasih ujian. Bukan. Allah kasih rezeki itu karena Allah udah tahu anak kita mau sakit. Disiapin dulu. Jangan dibalik. Giliran saya ada rezeki sakit, inilah itulah segala macam. Kayak nggak bisa aja saya pegang duit. Bukan, kebalik. Kalau Allah nggak takdirkan anaknya sakit, mungkin nggak ada rezeki sebelumnya. Jadi Allah siapin dia biar dia nggak panik. Karena Allah tahu batas kuota iman dia tuh Allah tahu. Ada orang yang imannya dikasih ujian dulu baru dikasih pertolongan. Ada yang Allah imannya dikasih pertolongan dulu baru dikasih ujian. Kan beda-beda nih. Nah kita nggak tahu, kadang kita ngerasain disiapin dulu sama Allah baru dikasih ujian. Kadang-kadang juga dikasih ujian dulu baru dikasih pertolongan. Kadang-kadang gak dikasih ujian aja ngeluh. Nah ini lebih parah lagi nih. Nah kadang kondisinya kayak tadi. Kita disiapin dulu sama Allah. Dimudahin dulu urusan-urusan kita. Dilancarkan dulu rezeki kita. Baru dikasih ujian. Kenapa kok tetap dikasih ujian? Karena Allah pengen ngelihat kita masih believe gak sama Allah. Masih keep the faith gak? Masih berdoa gak kepada Allah. Walaupun rezeki kita udah cukup nih untuk ngatasin masalah kita. Akhirnya kita pakai rezeki itu. Dan Allah pengen nguji juga. Kira-kira kita berat gak nih dengan ujian itu ketika Allah sudah memberi kita rezeki. Dapat uang misalnya baru kemarin ada project gitu dapat 100 juta. Udah gitu terjadi musibah, anak sakit, habis setengahnya 50 juta. Kita ngeluh. Aduh, kalau saya gak ada masalah pasti saya masih utuh nih 100 juta. Enggak, justru Allah Subhanahu Wa Taala ngasih kita bonus 50 juta. Gara-gara Allah pengen ngasih kita ujian. Kalau nggak ada ujian mungkin 50 juta, 100 juta sama sekali nggak ada, nol. Hanya kebutuhan harian kita doang. Kenapa nggak berbaik sangka kayak gitu kepada Allah? Sama kayak tadi, misalnya saya pernah mobil saya keserempet. Orangnya zalim, marah duluan, dia curi start. Sebelum saya marah dia marah dulu. Kebiasaan. Kalau kita kan sebelum orang marah kita minta maaf duluan ya. Kita baik-baikan duluan, kita ketawa duluan biar nyaman nih ngomong komunikasinya. Dia enggak, dia marah duluan. Akhirnya karena dia marah duluan, dia kayak punya bargaining gitu. Akhirnya saya terpaksa bayar 1,5 juta. Enggak lama seminggu kemudian saya dapat 15 juta dari sebuah usaha. Waktu itu saya masih punya beberapa usaha. 15 juta, kadang you was wish, datang setan ngebisikin. Kalau kemarin enggak ada masalah udah 16,5 juta kan. Ini gara-gara kemarin ada masalah jadi pas 15 juta nggak ada tambahan. Enggak, kalau kemarin saya nggak keluarin duit 1,5 juta, maka nggak ada 15 juta. 15 juta itu reward Allah buat keikhlasan, kesabaran saya. Bukankah Allah mengganti kerugian hambanya dengan yang lebih baik? Jadi logika ke Allahnya kayak gitu. Sehingga ada hamba yang kalau kita lihat dia nggak punya aset yang berlebih. Ada sih cuman nggak banyak-banyak amat. Gak punya tabungan yang kayak gimana gitu, biasa aja tabungannya. Masih normal banget, bahkan sedikit riskan. Ini gimana kalau anaknya sakit gak ada duit? Kan ada Allah. Ini bukan kata-kata pasrah ya, ini kata-kata tawakal. Beda pasrah sama tawakal. Pasrah gak berikhtiar. Tawakal tetap ikhtiar, tapi ikhtiar itu tangan. Hatinya bergantung kepada Allah. Jangan sampai hati bergantung ke tangan. Jadi kalau tangan gak megang duit, hati resah. Harusnya tangan mah megang duit, megang emas, megang perak, megang apa aja. Itu gak ngaruh ke hati orang, hatinya gantungnya ke Allah. Bukankah di antara arti ikhlas itu adalah tidak ada bedanya antara emas dengan batu?
Di mata orang yang beriman tidak ada bedanya emas dengan batu. Sama di mata dia. Gak membuat dia lebih bahagia gara-gara dia pegang emas. Gak membuat dia berkeluh kesah gara-gara dia megang batu. Biasa aja. Dia manfaatkan emas, dia syukuri, dia sedekah, dia pakai untuk fasilitas dirinya. Dia berikan hak-hak orang yang ada di dalamnya. Kalau dia megang batu ya sudah dia bersabar. Jadi gak ngaruh buat dia. Karena hatinya di langit bukan di bumi. Cuman tubuhnya yang di bumi. Karena kita kan terdiri dari dua elemen ya. Ada roh, ada jasad. Roh kita berasal dari langit. Jasad kita berasal dari bumi, diciptakan dari tanah, itu jasad. Tapi roh itu tiupan Allah. Sehingga harus kembali kepada fitrah masing-masing. Roh itu adanya hati, maka hati kita harus selalu terikat dengan langit. Walaupun realitasnya tubuh kita tetap berada dan berpijak di bumi. Jangan sampai hati ikut-ikutan berpijak di bumi. Inilah yang jadi bahaya. Ketika hati kita udah berpijak di bumi, saat itu kita keluh kesah, saat itu kita kurang bersyukur, saat itu kita jadi banyak masalah. Jadi ada kayak keresahan gitu, oh dia asetnya pas-pasan, tabungannya sedikit, kalau anaknya sakit gimana? Kalau dia ada masalah nanti gimana? Dia pakai apa? Ya asuransi nggak ikut segala macam. Ini kalimat-kalimat orang yang mungkin masih lebih percaya kepada fasilitas harta daripada hubungan dengan Allah. Ini saya lagi ngomongin hati ya, tidak ngomongin bab ikhtiar.